Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Afriani dengan NIM 1930100648. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum ekologi hewan tentang pengaruh faktor abiotik terhadap kelangsungan hidup hewan. Yang mana tujuan dari praktikum ini adalah setelah melakukan praktikum ini, kita diharapkan dapat mengetahui pengaruh faktor-faktor lingkungan terhadap kelangsungan hidup hewan. Dari tujuan praktikum tadi, kita masuk sedikit kepada teori dari praktikum ini, yang mana organisme uniseluler pada umumnya tidak mampu bertahan hidup pada lingkungan yang mengalami perubahan suhu yang begitu cepat. Namun, di lain pihak, organisme multiseluler kompleks mampu bertahan hidup walaupun suhu di sekitarnya sangat cepat berubah. Hal ini dikarenakan organisme multiseluler memiliki kemampuan untuk mempertahankan kondisi dalam. Mempertahankan kondisi dalam ini melindungi bagian dalam tubuh organisme terutama dari perubahan suhu mendadak atau drastis. Faktor abiotik adalah faktor tak hidup yang meliputi faktor fisik dan kimia. Faktor utama yang mempengaruhi ekosistem adalah yang pertama itu ada suhu, ada sinar matahari, ada air, ada tanah, ada ketinggian, ada angin, dan garis lintang. Itulah faktor abiotik yang mempengaruhi makhluk hidup. Di praktikum ini kita juga memiliki alat dan bahan, yang mana alat dan bahannya yaitu yang pertama buku pemandu praktikum, yang kedua ada alat tulis, yang ketiga ada toples, yang keempat ada ikan mujair 2 ekor, yang kelima ada cahaya matahari, yang keenam ada termometer, yang ketujuh ada stopwatch atau android. Cara kerja dari praktikum ini yaitu yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan, yang kedua isi toples dengan menggunakan air, yang ketiga masukkan ikan ke dalam toples yang berisi air, yang keempat letakkan toples sebagian ke tempat yang terkena cahaya matahari dan sebagian yang tidak terkena cahaya matahari. Yang kelima, lakukan pengamatan selama 15 menit awal, 30 menit, 45 menit, dan 60 menit. Catat dan bandingkan setiap perubahan yang terjadi pada ikan yang berada di dalam toples tersebut. Kita melakukannya ini selama 1 jam. Yang pertama dalam 15 menit pertama, 15 menit kedua, 15 menit ketiga, dan 15 menit keempat. Pada ikan yang tidak terkena cahaya matahari, pada ke-15 menit ini ikan masih terlihat baik dan masih seperti baik-baik saja, dan pergerakannya masih stabil dan tidak banyak bergerak. Pada menit ke-30 ini, ikan yang tidak terkena cahaya matahari pergerakannya masih lambat dan masih terlihat seperti pada menit yang ke-15 tadi. Pada menit ke-45 ikan yang tidak terkena cahaya matahari ini pergerakannya seperti biasa aja, masih tenang, dan juga pergerakannya masih lambat dan tidak ada reaksi apapun karena dia tidak terkena cahaya matahari. Pada menit ke-60 ikan yang tidak terkena cahaya matahari pergerakannya masih sama dengan ikan
pada menit-menit yang sebelumnya, yaitu pergerakannya masih baik dan ikannya masih bergerak dengan baik. 15 menit ikan yang terkena cahaya matahari, ikannya masih terlihat baik dan belum mengalami pergerakan yang begitu cepat. Pada menit ke-30 yang terkena cahaya matahari, ikan sudah terlihat reaksinya terhadap matahari, yaitu siripnya mulai bereaksi dengan cepat dan ikan pun sudah mulai bergerak dengan cepat. Pada menit ke-45 ini, ikan banyak menampakkan reaksinya, seperti ikan mulai bergerak dengan cepat. Pada menit ke-60, ikan melakukan pergerakan semakin cepat, dan ikan tersebut selalu bergerak ke arah atas untuk mencari oksigen. Itulah hasil praktikum ekologi hewan saya tentang pengaruh faktor abiotik terhadap kelangsungan hidup hewan. Maaf jika ada salah kata atau ucapan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.